berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita baca semuanya ya. Ya, hari ini juga masih banyak ya. Ya, filenya panjang. 55 halaman ya. Termasuk halaman judul tentunya. Ya, mudah-mudahan sudah diuji coba semua ya. Karena saya nggak akan bahas slide satu persatu ya. Coba seperti biasa aja kita tekankan sedikit, kemudian buat contoh programnya ya. Atau ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan. Nggak ada yang nanya? Sudah jelas semuanya. Kalau semester sebelumnya, semester sebelumnya kita ketemu ya. Kalau semester sebelumnya ditanya sudah jelas, ya sudah kita akhiri. Gimana, mau diakhiri? Ya, baik. Karena sudah jelas, silakan ini buat contoh-contoh program sini. Oke. Jadi hari ini sebenarnya kita belajar tinggal ini aja, tinggal cast off ya, tinggal cast off yang belum kita pelajari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang GoTo ya. Kita sudah belajar tentang GoTo. Kemudian cast off. Ya, cast off. Jadi cast off ini mana? Ya. Cast off. Ya. Case, kemudian apa ya? Kayak kondisi misalnya, bukan kondisi nih, ini beda, ekspresi aja. Ekspresi ya. Ekspresi of will. Kemudian ini
apa ini hasil ini ya. Hasil satu ya, hasil satu, kemudian kita lakukan misalnya statement satu, kemudian hasil dua, statement dua, ini titik dua ya. Ya, terus sampai hasil n ya, statement n ya. Kemudian ini opsional, misalnya pakai else ya, statement n plus 1 gitu ya. Ya, ini opsional. Kemudian n ya, kemudian n ini satu paket ya, satu paket, di mana case ini berbanding apa ya, berbanding ya, sama dengan cuman beda gaya penulisan aja, dengan if then else ya. If ya, kondisi satu dan statement satu ya, else if kondisi 2 dan statement 2 ya, terus sampai else if kondisi n dan statement n ya. Kemudian ini opsionalnya else statement n, ini min satu ya, n satu gitu ya, titik koma ya. Kalau di sini ada, di sini nggak pakai titik koma ya. Kalau di sini nggak ada, di sini pakai titik koma gitu ya. Atau gini, titik komanya dihapus. Nah, titik komanya di sini. Sebentar ya, karena titik komanya harus. Oke ya. Jadi seperti ini. Jadi case, ekspresi of gitu ya. Kemudian ini ekspresi ini, jadi ekspresinya ini ekspresinya ini harus merupakan ekspresi yang hasilnya ya bertipe ordinal ya. Ini di Pascal standar ini harus ini. Tapi di Free Pascal, untuk Free Pascal ya, entah mungkin compiler lain juga ada. Kalau di Turbo Pascal nggak mau ya. Di Free Pascal ini ada plus string. String masih bisa. Ya, plus string masih bisa. Oke ya. Kalau di compiler standar Pascal nggak bisa. Harus ordinal. Ordinal itu tipe data apa aja? Tipe data ordinal. Apa aja? Integer, keluarga integer ya, keluarga integer. Karakter. Kemudian boolean ya. Satu lagi boolean. Kemudian dua lagi belum kita pelajari ya. Ya, terbilang dan enumerated ya, nanti kita pelajari. Oke, di pertemuan ini pertemuan berapa? 5 ya? Pertemuan 7 insya Allah. Oke ya. Oh ya, satu hal lagi. Jadi ini bisa pakai case, bisa pakai if else. Kemudian ya, ini kondisi satu, kondisi I deh, jangan kondisi satu. Kondisi I ini ya sama dengan ini. Ekspresi sama dengan gitu ya. Hasil I gitu. Ya. Jadi kondisi satu ini sama dengan ekspresi sama dengan hasil I. Jadi kalau kondisi satu ini adalah ya if ekspresi sama dengan hasil satu gitu ya. Ininya ya, jembatan antara case of dengan if then else ya. Oke. Hari ini materi ini aja.
Oke, sekarang kita coba di pemrogramannya di Pascal ya. Oke, ini saya punya program yang lalu. Kalau kalian ada, ya silahkan ini ya. Ini mana ini? Cuma saya bingung, nggak bisa ngopi saya. Nggak bisa ngopi. Oh, ini. Silakan, ini linknya. Kalau ada yang bisa copy, coba beberapa orang ya, Pak. Ke link sini deh. Kalau saya ke link sini juga sama saja ya. Punya saya juga. Saya bisa ngopi ya. Oh, sini aja saya yang muncul yang tadi. Ada yang bisa ngopi? Ada yang bisa ngopi enggak? Yang bisa angkat tangan coba. Yang bisa ngopi? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa saya nggak mau ya? Dari Saya kemarin. bisa di copy terus dipindah ke lain bisa, Pak. Oh, maunya begitu, yang nggak mau pakai keyboard ya. Ya. Oh, dari tadi saya cobanya pakai keyboard tuh. Ctrl C, Ctrl V gitu. Nggak bisa-bisa. Kalau pakai mouse mau ya. Karena kalau nggak di copy nggak bisa saya modifikasi itu programnya. Oke. Ini kan kita punya program ini ya, yang sebelumnya ya. Ini sudah, ini akar ya. Program akar. Kenapa jadi program akar ya? Oh, program cari akar. Salah. Mohon maaf. Saya mengira program bukan cari akar. Kalau konversi jadi akar ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Mohon maaf, di ini aja di pending, bukan di pending, di apa? Kalian hapus saja, ganti dengan kalau kalian masih punya apa namanya masih punya program konversi nilai kemarin ya. Program konversi. Ya, kemarin variabelnya apa kemarin? Tugas
tugas, UTS, dan UAS. Oke ya. Tipenya integer. Kemudian sebelumnya lagi, setelah itu kita punya nilai akhir gitu ya. Kita kasih nama NA aja deh. Ya. Dia bertipe real. Kemudian kita punya grade. Tipenya karakter. Oke ya. Kemarin kita buat programnya pakai label. Kita pakai label. Kita sudah pernah pakai label belum? Belum. Seingat saya sih sudah kayaknya kelas ini ya. Sudah, Pak. Label 1, 2, 3 kemarin ya. 3 ya. Oke. Kemudian apa? Right len, input nilai algoritma dan pemrograman. Ada. Oke ya, kemudian ini kemarin kita pakai 1 ini ya. Kemudian apa? Right. Satu ya di sini kayak ya. Apa tugas. Ya. Readline tugas. Kemudian tugas. Oke, jangan lupa if tugas. Maaf, Pak. Ini Ya. harusnya share screen ya, Pak. Oh iya. Iya, mohon maaf. Terima kasih diingat. Saya lupa. Sama, Pak. Saya kira memang nggak share screen, jadi Iya, kalau nggak share screen nggak ngomong. Ini kayak ngomong sendiri saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, ya, ini saya ketik ulang ya, yang kemarin nggak ketimbang. Ternyata tergantung komputernya ya, walaupun ini kayaknya disimpannya di apa, di history. If tugas kurang dari 0 atau tugas lebih dari 100, dan go to 1. Oke, copy aja. Dua. UTS. UTS. UTS.
23. Oke ya. Kemudian kemarin kan kita nulisnya gini ya, nilai akhir ya, nilai akhir titik 2 sama dengan apa kemarin? Oh, nggak perlu ini ya, tugas dikali 0,2 ditambah TS dikali 0,3 ditambah UAS dikali 0,5. Oke ya, mari kita seperti ini. Kemudian ya baru kita pakai if ya, nilai akhir kurang dari 20 dan grade titik 2 sama dengan ini ya. Oke. L if kurang dari 40 dan grade-nya apa D. Oke. Grade-nya 60. Ini jadi C. Oke. Ini 80. Grade-nya B ya. B. Kemudian ini hilang ya. L grade titik 2 sama dengan A. Oke, kemudian pipeline misalnya nilai akhir deh. Nilai akhir nilai akhir kemudian pipeline grade grade. Oke ya, jadi kalau ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya mohon maaf ya. Coba ini kita save aja. Konversi nilai. Konversi 2. Konversi nilai. Silakan. Udah saya kirim di chat ini ya. Coba kita. Masih ada ini ya. Grade Anda
UTS ini pakai Rightland ya, salah. Ada yang lupa ya, ini bukan Right LN, yang mendingan. Titik kenapa jadi error, ada yang hapus kah? Oh, 19.5. Oh ya, tadi jalan ya, kenapa? Atau tiba-tiba dihapus? Pindah aja deh. Oke, sudah semua. Sudah ya. Jadi ini sehingga saya pertemuan yang lalu sudah ya. Pertemuan yang lalu entah di teori entah di praktikum lupa saya. Ya. Jadi dengan kita batasi ini, ya dengan kita batasi menginput nilai baik tugas, UTS maupun UAS, ya maka untuk grade A ini kita cukup L saja gitu, ya. Dan ini juga yang E pun ini juga sudah terbatasi bahwa hanya yang nilainya rata-ratanya 0 sampai kurang dari 20 saja yang nilainya E. Ya, tidak ada yang nilai E di luar itu. Demikian juga A. A ini sudah pasti hanya dari 80 sampai 100. Di luar itu
Karena otomatis di luar 0 sampai 100 nilai akhirnya itu udah otomatis sudah sudah terdetek di awalnya, karena ini sudah dipaksa. Nilai akhir sudah pasti nilainya hanya dari 0 sampai 100 gitu nilai akhirnya. Karena dipaksa di sini. Tidak mungkin kita memberikan nilai di luar 0 sampai 100, sehingga otomatis nilai akhirnya pun ya hanya dari 0 sampai 100 saja. Ini keuntungan kita batasi. Ya, kalau tidak kita batasi, ya, kalau tidak kita batasi dan kita ingin menampilkan yang di sini hanya yang 0 sampai 100 saja, maka ininya juga harus ditambah lagi ya. Kalau tidak ada pembatasan ini, ya misalnya ini saya copy aja lagi. Oke, ini kita hapus ya. Oh, kenapa dihapus ya? Nggak usah dihapus, sorry. Oh, kita sudah punya yang ininya ya, yang bagus ya, dihapus. Sorry. Dihapus ya. Ini nggak perlu misalnya. Oke ya. Misalnya seperti ini. Ini tidak ada batasan menginput tugas TS maupun OS. Maka untuk batasan atas ini kita bisa tuliskan pakai if lagi. If ya nilai akhir kurang dari sama dengan 100. Ya, dan ya grade sama dengan A. Dengan ini yang di atas 100 otomatis tidak akan masuk sini. Ya. Kita masukkan 1.200, 201 misalnya. Kita running, ya otomatis grade-nya nggak muncul ya. Tidak ada nilai grade. Maka ini bisa kita tampilkan ya pakai if kemarin ya. Kalau masih ingat ORD ya, ORD grade. ORD grade jika tidak sama dengan 0 baru then bukan tidak sama dengan 0. Oh ya, ORD betul. Dan jadi dengan ini nggak muncul grade-nya tadi ya. Hanya sampai nilai akhir saja. Oke. Tapi kalau kita masukkan nilainya negatif, rata-ratanya menjadi negatif, ya ini masih tetap muncul ya. Walaupun grade-nya tidak. Rata-ratanya min 39. Grade-nya masih muncul ya, grade E. Ya, karena nilainya masih di bawah 0 masih bisa yang ini. Bagaimana cara mengatasi di bawah 0 misalnya? Nah, ini yang perlu hati-hati nih, yang perlu hati-hati. Jadi misalkan kita kasih dua batasan nih ya, batasan kiri dan kanan gitu. Ya. Nanti efeknya bisa bahaya. Misalkan kita tambahkan gini. If nilai akhir ya, nilai akhir lebih dari gitu ya, lebih dari sama dengan 0. Ya. Cara matematis kan ini. And nilai akhir kurang dari 20. Oke ya. Kalau seperti ini kita lihat. Ya, grade-nya jadi D. Ya. Grade-nya jadi D. Kira-kira kenapa? Karena NA-nya lebih kecil dari 0. Gila. NA-nya lebih kecil dari 0 ya, udah. Itu min 39 ya, min 39,5. Ya.
Tapi kenapa kok jadinya dapat D? Soalnya statement pertama tidak terpenuhi, jadi statement 2. Oke, betul ya, itu ya. Jadi di statement pertama, nilai negatif kan nggak masuk kan? Itu hanya dari 0 sampai kurang dari 20 ya. Oke, jadi di statement pertama, di kondisi yang pertama, dia false nilainya. Kemudian else if nilai akhir kurang dari 40. Ya, sehingga otomatis jadi benar. Ya, min 39,5 kan kurang dari 40. Otomatis jadi D. Nah, ini hati-hati. Kalau mau kita buat begini, jadi semuanya kita buat seperti ini, batas bawah, batas atasnya, jadi kita buat gitu. Tapi ada cara lain yang lebih smart. Ya, ini tambahin aja else. Berarti kita tambah 1. Ini tetap ya. Kita tambahin aja 1. Ini if ya nilai akhir kurang dari 0 ya, dan nggak diapa-apain. Then nggak diapa-apain. Ya, nggak pakai spasi juga nggak apa-apa. Cara tinggal. Nggak mau dia. Ya, nilai akhir min 35, nggak ada grade-nya. Ya. Jadi, kalau ininya, else-nya nggak ada, yang ini tidak ada else-nya, maka if ini menjadi statement yang kalau nilai akhirnya kurang dari 0. Ini dijalankan. Ya. Kita bahas ini dulu deh. Kita bahas ini. Jadi gini, saya buat flowchart-nya ya. Ini kita copy dulu. Ya, ini if then ini seru-seru apa ya, ngeri-ngeri sedapnya. Kita harus hati-hati. Makanya butuh latihan yang banyak ya. Butuh latihan yang banyak. Oke, ini apa ya? Oke, kok jadinya ini? Tapi belum di copy kah? Oh iya iya. Tunggu sebentar ya. Oh, kok situ lagi? Berarti nggak mau di copy ya? Nggak ada PS. Ya, ya udah oke, nggak apa-apa. Kita buat yang kita tulis aja. Oke ya, tadi misalkan gini. Tadi kita tulis if apa sih? Tadi lupa. If apa? If nilai akhir kurang dari 0 tadi ya. Kurang dari 0 dan gini ya.
If nilai akhir kurang dari 0, then tidak lakukan apa-apa ya. Kemudian else if nilai akhir kurang dari 20, then ini ya, grade titik 2 sama dengan E. Else if kurang dari 40, grade-nya D. Else if kurang dari berapa? 60. Grade C. Kemudian 80, grade-nya B. Kemudian ini masih else if lagi, kurang dari sama dengan 100 gitu ya. Grade-nya A. Jadi begini kan ya? Ya. Tanpa kita membatasi menginput nilai UTS, UAS, dan apa namanya? UTS, UAS, tugas. Tugasnya lupa. Ya. Nah, kalau seperti ini artinya bentuknya begini nih, flowchart-nya. Yang kita potongan flowchart aja mulai dari kondisi yang pertama ya. Nilai akhir kurang dari 0. Oke ya, then jika benar, jika true, ya maka tidak ngapa-ngapain gitu ya. Ya, tidak ngapa-ngapain. Oke, kemudian jika false, ya, tetapi jika ya nilai akhir n aja ya biar muat ya, kurang dari 20, ini sama dengan nilai akhir ya, n aja. Ya, jika true, dia menginputkan grade-nya, saya pakai GR aja ya, GR-nya jadi E. Ya, kurang dari. Ya, jika false, tetapi jika nilai akhirnya kurang dari 40, ya, jika true, maka grade-nya nilainya D, ini kan. Jika tidak, ya, tetapi jika nilai akhir kurang dari 60, maka grade-nya C. Tetapi jika tidak, tetapi jika ya, else if nilai akhir kurang dari 80, ya, maka saya singkat aja deh, B, gitu ya. Kemudian ini jika tidak, tetapi jika masih ini nih, ya, kurang dari sama dengan ya 100, ya, di true, ya, maka saya singkat saja jadi A. Oke ya. Jika tidak juga, kesini dia. Oke ya. Ini bentuknya seperti ini. Oke ya. Sehingga ketika kita masukkan nilai kurang dari 0, grade-nya tidak diubah. Ya, nilai akhirnya kurang dari 0. Sorry. Nilai akhirnya kurang dari 0, grade-nya tidak diubah. Termasuk juga kalau lebih dari 100 ya. Lebih dari 100. Jadi ini hanya dari 0, ya, karena dibatasi dengan ini, dari 0 sampai 100 ya. Dari 0 sampai 100. Oke, maka grade-nya akan dari A sampai E. Ya, dari E sampai A. Grade-nya. Ini kalau seperti ini penulisannya. Oke ya. Nah, bagaimana kalau else-nya dihapus? Jadi gimana kalau else-nya dihapus? Ini yang harus hati-hati nih. Jika else-nya dihapus, maka ininya ini bukan saat true. Jadi bukan saat false. Jika nilai akhir
kurang dari 0, jika true, maka ini jalanin. Ya, nggak ada else-nya. Maka jalankan, tetapi jika kurang dari 20, gitu. Kurang dari 0, tetapi jika kurang dari 20, udah pasti ya. Maka jalanin ini. Maka nilainya akan E terus. Kalau tanpa else. Dan ini jadi kalau false ya. Kalau false dia tidak melakukan apa-apa. Kita coba. Ini paham? Paham? Ya. Ini hati-hati jadinya ya. Kita stop dulu ini. Ini nilainya minus ya. Kalau ini jadi E itu ya. Sebelumnya tidak kan ya? Sebelumnya tidak ada grade ya. Ya, sekarang kita masukkan. Tidak minus. Ya, ini 1000, 200, 201. Kita running. Nilai akhirnya, oh ini malah nggak ada. Oh tadi E ya. Oh ini masih, bentar dulu. If nilai akhir kurang dari if nilai akhir kurang dari 0, then if nilai akhir kurang dari, oh iya, ini selalu akan ujung terus ya yang kena ya. Nggak ada outputnya ya. If nilai akhir kurang dari 360, nilai akhir kurang dari 0, dan nilai akhir kurang dari 0. Salah kan ya? Salah. Tidak ada outputnya. Selesai ya, tidak ada outputnya. Kemudian, ya tadi minus. Oh, kalau minus ya E ya. Kalau minus E ya. Ini kalau kita running, ya, ini jadinya minus. Di sini minus, di sini benar, di sini juga benar, maka E. Nah, kalau misalnya nilainya normal, misalnya 10, 100, 100, ini masih normal ya, masih masuk nih ya. Ini juga akan E ya. Oh, nggak ada nilai, sorry. Kok malah nggak ada nilai ya? Nilai akhir 82. Coba kita cek, if nilai akhir kurang dari 0 salah. Oh iya, ini jadi tidak di ini ya, tidak dikasih nilai ya. Dia hanya yang nilainya negatif. Saat nilainya negatif, ya, saat nilainya kita masukkan nilai akhirnya ini ternyata negatif, if nilai akhir kurang dari 0 benar, then maka if nilai akhir kurang dari 20 benar, maka nilainya E. Selesai ya, nilainya E. Ya, kalau nilainya negatif. Kalau nilainya positif, ya, positif. Misalnya 0 sekalipun gitu ya, misalnya 0. Ya, kita running. Dia juga nggak ada nilainya. Ya, dia juga tidak ada nilainya. Ya, if nilai akhir kurang dari 0 salah ya, maka selesai ya. Ya, karena ini semua sebenarnya maksudnya begini. Ya, ini adalah statement yang akan dijalankan jika nilai akhir kurang dari 0 ini semua. Jika nilai akhir kurang dari 0 saja yang dia akan dijalankan statement di dalam ini gitu. Ya, jadi if sampai sini adalah statement yang dijalankan di sini. Jadi bentuknya, bentuk if else yang kayak begini, ini sebenarnya hanya if yang pertama kali dulu kita pelajari. Ya, if kondisi dan statement. Ya, then statement. Hanya ini aja. Ya. Ini
Nah, if yang panjang ini hanya if kondisi, di mana kondisinya tuh ini aja ya. Nilai akhir kurang dari 0, then statement. Statement itu adalah ini. Ini semua nih, sampai sini. Oke? Ini jadi sebuah statement gitu ya. Makanya dia hanya saat kita inputkan sedemikian rupa sehingga nilai akhirnya negatif, baru muncul grade-nya E. Ya, baru muncul grade-nya E. Di luar itu, grade-nya tidak diubah sama sekali. Alias statement ini tidak dijalankan. Misalkan ini kita masukkan min 1 gitu ya. Kita running, ini baru ada nilainya E. Oke? Paham ya? Jadi kita perlu ini ya, perlu hati-hati. Jadi strukturnya ya seperti yang dijelaskan tadi, mungkin lebih tepatnya gini gambarnya biar lebih bagus ya. Ini kita ganti. Jadi ketika else-nya kita hapus, ya, ini nilai akhir kurang dari 0 jika true, maka jalankan ini statement ini semua. Ya, jika false, tidak jalankan apa-apa. Gitu ya. Oke ya. Ketika else-nya dihapus. Ketika else-nya ada, else-nya seperti tadi. Jadi ini satu rangkaian semuanya ini ya. Ketika ini ada else, if, dan seterusnya seperti yang awal tadi, ini satu rangkaian semuanya. Satu statement if dan else. Gitu ya, paham ya? Kita bisa buktikan lagi, cara buktikannya gini. Yang kalau else-nya dihapus ya. Yang kalau else-nya dihapus, cara buktikannya gini. Ya, tadi kan kalau salah ya tidak lakukan apa-apa. Ya. Sekarang kita buat kalau benarnya gitu. Ya, else bukan kalau salah, ini kalau benar tadi ya. Sekarang kalau salahnya else redline kondisi salah, nilai akhir lebih dari 0. Nilai akhir lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 0. Oke ya. Ini masih sama outputnya E ya, yang ini ya. Kalian kok, oh ini kan ada else ya. Oke. Ya, ini karena negatif masih E. Sekarang kita buat 0. Kita buat 0. Ini gimana? Kita buat 0. Ya, maka nilai akhir sama dengan 0. Kenapa nggak muncul ya? Nilai akhir lebih dari sama dengan 0. If nilai akhir kurang dari 0, jalankan ini. Oh, ini dengan ditambahkan else, kenapa nggak muncul nilai akhir lebih dari 0? Ini masih, ternyata masih, sorry, saya juga salah. Ya, ini masih bagian dari ini. Ya, masih bagian dari yang ini nih. Ya. Kalau kita apa namanya? If nilai akhir kurang, ini nggak mungkin keluar sih sebenarnya. Ya. Kita masukkan negatif pun min 1, ya min 2 juga boleh. Ya, ini tetap aja ya, tetap negatif. Kalau negatif dia yang akan selalu benar yang ini ya, kurang dari 20 ya. Karena ini udah benar, udah selesai. Oke ya.
Nah, ini tidak akan dijalankan ini. Ya. lupa. Sorry. Ya. Kecuali ini sudah ada else if gini, ya. Kita baru ada else lagi. Nah, ini baru else, kita copy aja deh. Sama kita ganti 0 ini ya. 0 kayak angka biar beda ya. Oh, ini 0. Ya, baru ya. Nilai akhir lebih dari sama dengan 0 ya. Karena dari sini ini salah, maka dijalankan else. Right line nilai akhir lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati nih ketika ada struktur perulangan yang seperti ini. Ya, yang bersarang ya, perulangan bersarang, terutama pakai else if ya. Ini pernah keluar di ujian ya, ini pernah hal-hal kayak gini pernah keluar di ujian. Pilihan ganda, ngabisin waktu ya. Ya, menghabiskan waktu. Dan saat ujian pun ditulisnya, kalau ini kan ketahuan jelas ya, gampang lihatnya, oh kalau dia benar, ini benar, maka ini yang dijalankan. Tinggal pilih salah satu yang benar. Kalau salah, ini yang dijalankan gitu ya. Tapi kalau ujian, seringan ini dibuat sejajar semua, dibuat sejajar. Gitu. Jadi bacanya harus teliti sekali. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, nah sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk case off ya. Mohon maaf, ini aslinya nggak dingin ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke. Sekarang kita balikkan ke kondisi awal yang tadi yang masih pakai yang ini ya. Sekarang ini kita ubah menggunakan case off. Ya, menggunakan case off. Yang ini aja. Ya. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa case off hanya bisa untuk tipe data ordinal atau string ya. String pun untuk tipe Pascal. Oke. Ya, sedangkan ini nilai akhir ya, nilai akhir ini pakai real. Ya, mau nggak mau nilai akhir harus kita ubah pakai integer ya. Integer. Tapi tentu saja kalau begini akan error. Ya, maka tinggal kita modifikasi ya. Ini yang nilai akhirnya. Jangan dikali 0,2 kali 2. UTS juga kali 3. UAS kali 5. Tinggal diapain? Jangan dibagi ya. Kalau dibagi harus real ya. Harus pakai device ya. Device div 10. Oke. Tinggal ini tampilannya aja kita ubah. Ini nggak boleh begini. Ya. Kemudian ya, ininya kita ubah. Ini untuk ini aja ya. Nah, jadi tinggal case ya, nilai akhir of jika nilai akhirnya adalah dari 0 sampai, karena ini sudah integer ya. Ya, ini kalau di matematika titik 3, di Pascal titik 2, tapi ini hanya bisa Pascal aja ya. Ya, ini hanya bisa Pascal saja. Oke. Jadi sampai 19. Ya. Apa yang dilakukan?
Ini grade titik 2 sama dengan E. Jangan lupa pakai titik komanya. Ya, kemudian dari 20 sampai 39. Ya, grade titik 2 sama dengan apa? D. Kita copy aja. Dari berapa? 40 ya. 40 sampai 59. Grade-nya apa? C. Kemudian dari 60 sampai 79. Grade-nya CB. Ya, kemudian tinggal L. L grade titik 2. Oh, ya, lupa saya masih insert. Grade titik 2 sama dengan A. Ya. Jangan lupa pakai N. Ini biar agak rapih gini ya. Oke, yang bawahnya sama. Jadi ini sekufu nih, sekufu. Apa namanya? Ya ini dengan ini sama. Ya. Sekarang kita running programnya. Oke ya, grade-nya E. Kita masukkan ya minus misalnya ini. Min 1, maka kalau seperti ini apa yang terjadi? Kalau di sini ya, di compiler kalian beda ya. Tugas itu min 1 salah dia. Ya, oh nggak ada ini ya. Lupa saya, nggak ngasih statement ini ya, cuma balik aja lagi. Tugas 2, UTS 3, UASnya jadi 0. Jadi kalau kita ini kan begini baru sorry. Ini 4 ya. Ini baru ya 2 3 4 tugas TS UAS-nya ya. Oke ya. Kalau kita masukkan 100 semua, 100 salah. F8 ya. Grade-nya nggak ada. Nah, kenapa nih? Oh, ada grade-nya. Astagfirullah. Kenapa sih ngeliatnya nggak ada tadi? Agak bingung. Ada grade-nya. Ini terlalu jauh kan. Ininya terlalu jauh. Ya. Grade-nya A ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Pakai case of. Ya, silahkan diperbaiki.
Oke ya. Kalau kita balik ke program yang tadi, yang tidak pakai batasan menginput nilai UTS UAS tugasnya, ini kita juga perlu hati-hati. Ya, misalkan kita ubah ya. Ini kita ubah dulu. Masuk ya. Oh. Kemudian ini juga nilai akhirnya integer. Kemudian ini si integer. Div 10. Oke ya. Maka ini pun juga kita harus hati-hati. Ya, ini case nilai akhir sama seperti tadi off ya. Oke, ini kita buat dari 0 sampai berapa tadi 19 ya. Dari 0 sampai 19 grade kita copy aja. Mau copy begini ya. Oke. Oh, ada case juga. Nah, ini pun juga harus hati-hati ya, yang ini nih. Karena kita tidak membatasi menginput nilai tugas UTS dan UAS. Kalau kita masukkan angkanya benar, ini 0, oke, nggak ada masalah ya. Kita running, nilainya masih, oh, ada exit code. 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Ininya dihapusnya. Oke. Ini titik 2, 35, 35. Oh ya, ini ya. Karena dia sudah Oke, kita coba lagi. Oke. Ini angkanya masih benar ya. Kalau kita masukkan angka benar tidak ada masalah. Kita masukkan ini 100 pun juga tidak ada masalah gitu ya. Ini kita running, dia akan dapat A. Yang masalah di mana? Kalau kita masukkan angka lebih besar, misalnya ini jadi tetap A gitu ya. Bisa terlihat di sini gitu ya. Cuma yang bahaya ini ketika kita masukkan negatif. Negatif ini ya rata-rata negatif kan A tuh. Keren nih kalau ada program begini nih. Si padu begini misalnya, kalian cari nilai sekecil-kecil yang bisa negatif. Dapatnya grade-nya A. Ya, kenapa dia A? Ya karena ada else-nya. Ya, ada else-nya ini. Jadi kalau seperti ini, caranya bagaimana? Ya, jangan pakai else. Ya, dari berapa 60, 70, 80 ya. 80 sampai 100. Oh, ini pakai insert lagi. Oke. Kalau pakai else baru ya. Ketika di luar 0 sampai 100 ya tidak diapa-apain grade-nya. Grade-nya tidak diapa-apain. Gitu ya. Jadi hati-hati ya penggunaan else. Pastikan bahwa ketika kita gunakan else memang
untuk else-nya sudah terbatasi dengan benar. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi makanya kalau buat program itu ketika kalian diskusi bareng, kerjasama, itu kelihatan. Ya, karena ketika kita harus buat satu program itu banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Ya, yang penting logikanya benar. Dan berkaitan dengan logika, penggunaan if then else itu perlu ketelitian kita. Ya, bisa jadi kita paham tentang if then else, tapi ketika kita tidak teliti, ya bisa terpleset nanti. Ya. Dan ketika kita buat program, kita harus coba semua kondisi yang mungkin untuk memastikan. Makanya kalau pengembang software itu sering, misalnya Windows ya, Windows mau ada versi baru, biasanya disebar terbatas dulu, ya, dan yang mendapatkan itu tidak sembarang orang, ya, orang-orang yang punya level tertentu lah untuk ngecek, ya, ketika dipakai, uji coba, ya ada masalah apa gitu, makanya sering menggunakan istilah beta gitu ya, versi beta, seperti itu, ya, versi uji coba. Karena sepandai apapun namanya manusia ya, kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak sadari ternyata salah. Ya, bayangan kita udah benar gitu, ternyata tidak. Oke, paham namanya? Case of, if then else, case of. Ya, ini masih baru case of yang tipe data ordinal. Dan nilainya masih gerombolan. Ini sebenarnya sapring ini ya. Dari 0 sampai 19.219 ini sapring ya. Ya itu sudah sapring. Bisa juga kalau mau kalian tulis satu-satu, kalau nggak capek nggak apa-apa. Tulis satu-satu. 0, 1, 2, 3, misalnya capek lah. Pakai titik 2 deh. Ya, begini juga boleh. Nah, kita coba nilainya. 1. Biar ini udah ketahuan. 1 ya. Nah. Oke, nilainya 1. Oke. Jadi bisa ditulis satu-satu, ya bisa ditulis rentang nilai pakai titik 2. Ya. Termasuk juga grade ya. Grade juga bisa ya. Karakter bisa juga ya. Karena tipe ordinal ya. Bisa pakai rentang. Ya. Karena ada urut-urutannya, ada ordernya gitu. Oke. Kalau ini sudah, ya sekarang kita coba yang string. Bisa lihat contoh di ini. Di slide halaman 34 kalau nggak salah ya. Mana go to? Nggak ada go to-nya. Oh, halaman 34. Halamannya halaman berapa? Oh, ini kebangga ini. Ini ya. Jadi kita bisa
pakai, ingat ini apa, algoritma ya. Ya ini shadow code ya. Jadi case yang kalau di Pascal pakai off gitu ya. Jika IBK-nya Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Serang dan seterusnya. Oke, ini kita buat contoh aja langsung. Kita buat contoh langsung aja. Dengan contoh program yang hampir sama dengan itu. Ini masih sama ya. Ini juga. Mana? Ini live. Live. Oke. Ya, program ibu kota provinsi var IBK ini string 20 misalnya, banyak-banyak ya, string 20 begin. Oke. Kemudian write input nama kota di Pulau Jawa. Readline IBK ya. Kemudian headline IBK. Oke, kemudian apa? Ya, kita udah input IBK-nya. Kemudian case, ya, misalnya IBK off. Misalnya apa? Serang. Ini adalah headline. Serang ini adalah ibu kota provinsi Banten. Kemudian apa? Jakarta. Ya. Ibu kota provinsi. Ini copy ya. DKI Jakarta. Kemudian apa? Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Kemudian Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Ya, kemudian apa? Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Bukan ibu kota provinsi. Di Jawa.
Oke. Misalkan kita masukkan Serang dulu deh. Serang dulu ya. Oke, F8. Input nama kota di Pulau Jawa, Serang. Ibu kota Provinsi Banten, betul ya? Kita ganti. Jakarta. Oke, ibu kota Provinsi DKI Jakarta. Oke, kemudian Semarang. Pakai huruf besar ya depannya nih. Kira-kira apa yang keluar? Bukan ibu kota. Bukan ibu kota ya. Karena di case-nya itu Sensitif. Semarangnya pakai huruf kecil semua. Di sini Semarang ada huruf besar. Nah, kalau string itu dia akan beda ya. String karakter huruf besar kecil itu berbeda ya. Ya, yang case sensitif itu adalah ya identifier yang ada di Pascal ya, yang case tidak case sensitif ya. Oke. Nah, bagaimana mengatasi ini? Karena kadang-kadang kita nulis kadang huruf besar, kadang huruf kecil dan sebagainya. Nah, di Pascal ini kebetulan sengaja saya tulis pakai huruf kecil semua ya. Jadi misalkan ininya case ya. Ini kita ubah aja. IBK-nya kita ubah. Jadi lower gitu, lower case. Ini ada misal lower case atau low case. Ntar kita coba dulu. Saya belum coba. Ya, ini udah betul ya sekarang. Lower case. Jadi lawannya up case ya. Di bahasa pemrograman lain upper case biasanya. Ini kita kasih komentar. Ya, lower case ini adalah fungsi untuk mengubah karakter menjadi huruf kecil semua. Mengubah string. Sebenarnya nggak hanya string ya. String atau karakter ya. Lawannya adalah uppercase. Di Pascal uppercase ya. Tempat lain uppercase. Oke. Ya. Jadi kalau kita ganti misalnya huruf besar semua Serang ya. Ini pun juga tidak apa-apa ya, masih Provinsi Kota Banten karena di case-nya itu dibuat jadi huruf kecil semua ya. Oke. Kira-kira seperti ini. Ini di Pascal bisa. Hati-hati kalau kalian pakainya Turbo Pascal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini materi kita sampai sini ya. Teman depan kita sudah masuk perulangan. Nah, ini nanti bisa banyak buat program yang seru kan. Ya, ibaratnya sudah mulai lengkap. Ya, alat kita sudah mulai lengkap, kita bisa buat macam-macam. Baik, ada pertanyaan mana? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk presensi hari ini, kalian jelaskan tentang case of ya. Case of dan perbandingannya dengan if then else. Ya, paling tidak satu halaman. Oke, baik. Pertemuan kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.